Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Jelang Idul Adha tahun ini, penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK diwaspadai penjual dan pembeli hewan kurban. Penjualan hewan kurban pun sangat terpengaruh akibat merebaknya penyakit ini. Penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih meluas. Bahkan, menjelang Idul Adha, penambahan kasus baru terus terjadi. Data Dinas Pangan, Peternakan, Perikanan dan Pertanian DP4 Kabupaten Blora menunjukkan dalam sehari terjadi penambahan hampir 100 kasus baru. Sampai saat ini, total kasus PMK mencapai 2.321 ekor sapi. Sebanyak 37 diantaranya dilaporkan mati. Kasus ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan belum meratanya capaian vaksinasi PMK. Mati 37 ekor, potong besar 3 ekor, dijual 3 ekor, dan sisa kasus masih ada 944 ekor. Untuk kasus perharinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di atas, itu kami bandingkan dengan yang kemarin, itu sekitar ada 100 ekor. Sosialisasi aturan pembelian dan penyembelihan hewan kurban di tengah wabah PMK masih sangat minim. Warga Sumeneb, Jawa Timur yang telah membeli hewan kurban belum tahu cara memperoleh surat keterangan sehat dan lokasi penyembelihan hewan kurban yang disiapkan khusus di masing-masing kecamatan. Pembeli hewan kurban mengaku tak mengetahui bahwa aturan membeli hewan kurban harus mendapat surat keterangan sehat. Warga juga tak tahu Satgas PMK menyiapkan rumah potong hewan secara gratis guna mencegah penyebaran PMK. Jadi ini rencananya di mana? Ya, gitu? di rumah, kita potong di rumah lah ya. Kalau memang sudah ada terus seperti itu ya kita ngikut aja mas. Yang penting nanti daging kurbannya kita distribusikan sesuai dengan keinginan kita, itu aja. Siap. Kalau juga ada keharusan yang dibeli itu dapat surat sehat. Pernah dengar itu Pak? Belum juga. Ya. Artinya nggak tahu apa memang saya nggak dapat informasi atau belum dapat atau mungkin mereka sudah lewat mana saya nggak tahu. Yang jelas saya belum dengar sampai sekarang. Di Surabaya, Jawa Timur, penjualan hewan kurban terpantau sepi. Para pedagang hewan mengaku tahun ini penjualan menurun hingga 50% akibat PMK. Mereka juga tidak berani menjual hewan kurban dengan jumlah yang banyak seperti beberapa tahun sebelumnya. Mereka berharap penjualan akan mulai ramai hari ini hingga sehari sebelum Idul Adha. Beruntung, harga jual hewan kurban tak turun akibat PMK dan masih stabil seperti tahun sebelumnya. Kurban tentu saja menurun karena adanya wabah PMK. Tahun ini ada berapa hewan sapi yang dijual, Pak? Ya kurang lebih 100. 100. Yang sudah terjual kira-kira dari 100 itu? 50. Kalau yang tahun kemarin juga sama jumlahnya yang dijual? Lebih banyak loh. Tahun kemarin berapa? Ratusan lebih. Ratusan hewan kurban sapi dan kambing yang dijual oleh pedagang diperiksa Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit seperti penyakit mulut dan kuku dan juga antraks. Jangan sampai ada yang kena PMK, termasuk juga penyakit antraks dan brusellosis. Sejauh ini kalau misalnya gejala yang mengarah PMK, antraks dan brucella belum kami temukan. Cuma yang ada yang cuma katarak. Dan sekarang ini kami tidak ada proses untuk kami mau pengobatan, karena tinggal kami 7. Wabah penyakit mulut dan kuku diharap membuat peternak selalu menjaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan peliharaannya. Pemerintah juga harus segera mempercepat pemberian vaksin PMK pada ternak di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.